Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi di pertemuan ini saya ingin menyampaikan saja, eee, materi kita cukup banyak ya, sudah saya di WA di grup, eee, karena kita akan belajar SQL ya, Structure Query Language. Nah, SQL ini adalah bahasa, database ya, bahasa pengolahan, database. Eee, nah, biasa dipakai di DBMS ya, aplikasi DBMS. Aplikasi DBMS itu contohnya Oracle gitu ya, yang skala besar ya, kemudian SQL Server, kemudian MySQL. Nah, itu di antara beberapa yang terkenal ya. Ada Heidi SQL ya, yang dipakai di penjelasan PowerPoint dosen koordinator. Saya mungkin akan pakai MySQL ya, MySQL. Cuma sebetulnya untuk memahami dengan baik ya, yang akan dijelaskan ini, itu harus ada pemahaman dasarnya dulu ya, pemahaman awalnya, yaitu tentang database itu sendiri ya. Database itu sudah pernah diajarkan di SIA. SIA itu saya bolak-balik tuh menjelaskan waktu ngajar SIA tuh Mas Hari dan siapa dulu. Nah ini silakan diingat-ingat kembali materi SIA tentang database ya, bab 4 kan, dan kemudian sebetulnya kalau mau dilanjutkan lagi ada bab sesudah siklus terakhir itu balik lagi bahas database lanjutan, desain database. Jadi akuntansi itu sebetulnya desainnya sekarang kan mau tidak bisa lepas dari program komputer ya, dari aplikasi komputer ya pakai database ini, database. Dulu kan manual ya, ledger buku besar, namanya juga buku besar. Sekarang bukunya itu ya ada di dalam program database ya. Jadi belajar sistem informasi akuntansi sebetulnya sekarang ya belajar database. Selain belajar teorinya di siklus-siklusnya ya, SOP-nya ya, proses bisnis. Tapi bagaimana itu dituangkan ya, semua yang kita pelajari tidak ada artinya kalau kita tidak bisa tuangkan dalam program database. Jadi mau tidak mau Anda harus paham itu database ya. Nah, jadi saya cukup banyak nih menjelaskan di sini di materi SIA ini. Kalau mau dibuka ini ya. Nah ini dari relational database ini kan C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Masih terus database relation kok. Sampai C7 ya. Jadi 7 video ini ya. Ada rata-rata 30-an menit ya, 30 menit ya. Ini tentang relational database. Yang C7 ini appendix database normalization ya. Supaya lebih matang lagi ya memahami. Nah, tapi sebelum ini juga, sebelum mempelajari database, ada database yang simple ya, itu menggunakan Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu sebetulnya kalau dosennya mengajarkan ya, dulu saya juga pernah ngajar, bukan Microsoft Access, aplikasi komputer komputer perkantoran dan akuntansi kan. Nah itu harusnya diajarkan ada Microsoft Access. Nah saya Microsoft Access pernah jelaskan. Ini sebetulnya bagian dari mata kuliah aplikasi perkantoran ya, aplikasi komputer perkantoran dan akuntansi. Nah silakan kalau masih sudah lupa ya. Kalau masih ingat, saya bilang masih. Tapi kalau masih ingat kan mungkin tidak harus belajar ini. Kalau sudah lupa, nah silakan ini Pak ingat-ingat dulu gitu ya. Karena pas saya menjelaskan tentang database, saya udah nggak bilang-bilang tabel itu apa gitu ya. Ini dijelaskan tabel itu apa gitu ya, form, query. Ya, gitu. Nah ini silakan dipelajari, diingat-ingat di sini di Microsoft Access. Jadi saya akan simpan di sini Microsoft Access. Jadi ini pelajaran dulu tingkat 1.
aplikasi komputer perkantoran tingkat 1 kan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian ini tadi relation yang pertama ini kayaknya dari sini. Relation yang keduanya, database relation yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini ada di sini. Ini yang wajibnya inilah, kalau konsep, kalau yang lain belum sempat, yang penting ini yang ke bawah sekarang ya. Yang ke bawah sekarang tentang database management. Ini misalnya saya jelasin di sini. Nah, ada normalisasi gitu ya. Ini saya waktu ngajar SIA sebetulnya tambahan ya, karena di SIA-nya kan langsung. Tujuannya di sini. Yang lainnya sebelumnya silakan bisa juga dipelajari. Tapi yang terkait ke bawah-bawah sekarang adalah yang lain juga ke bawah-bawah ya, tapi dasarnya saja. Nah, dari sini ya kita masuk sekarang ke materi TABK. Nah, materi TABK-nya ada 3 nih sebetulnya ya, cuma yang saya minta teman-teman dalami sekarang yang 1. Nah, ini playlist TABK. Nah, yang saya minta teman-teman baca yang semester lalu saya sudah ngajar ya. Nah, ini playlistnya. Nah, di TABK ini sebetulnya saya minta tidak hanya itu ya, waktu semester lalu saya ngajar. Nah, ini TABK MySQL itu yang saya kasih link, ini tadi yang ini. Nah, tapi ada part 2, part 3 ya, part 2, part 3-nya. Silakan juga sesudah perkuliahan ya. Nanti teman-teman dalami juga. Nah, minggu depan itu penggunaan untuk laporan keuangan gitu katanya. Jadi seperti parallel simulation tapi pakai SQL gitu. Ya, kalau kita ngacu ke materi tahun lalu, ya ini semua nanti membahas bahasa SQL ya, membahas bahasa SQL. Ingat saya ya, saya baru baca lagi, baru ikuti lagi yang part 1. Nah, ini saya udah kasih ini ya. Timeline. Nah, sampai nomor 3 ini aja ya. Jadi download, install dan start service SAM ya kalau sudah di-download. Terus tampilan awal PHP MyAdmin nanti teman-teman sudah bisa melihat sama dengan tampilan dari sini. Nah, baru kita gunakan kalau sudah diinstal, nanti saya jelaskan nomor 45 sampai 11 gitu ya. Jam 3:15. Nah, jadi sekarang kita download SAM-nya dulu ya. Seingat saya sudah ada di sini, cuma saya lupa ya, apa sudah laptop ini waktu itu atau masih yang lama ya. Nah, udah ya, kayaknya udah di laptop ini. Jadi kalau sudah di-download, nanti di teman-teman ada keluar SAM control panel ini. Ketika di open atau run as administrator gitu ya. Jadi di Google aja SAM gitu ya. Nah, nanti diinstal gitu ya. Ambil yang terakhir aja ya. Kalau ada beberapa pilihan ya. Nah, ini tinggal di start Apache dan start MySQL ya. Jadi Apache ini kayaknya untuk PHP MyAdmin-nya ya. SQL ini untuk SQL-nya untuk menyimpan datanya. Jadi sebetulnya ini dipakai untuk kan MySQL ini adalah database client server ya. Client server itu maksudnya database-nya itu harusnya ada di komputer lain, namanya komputer server. Nah, kita ngisinya dari komputer yang lain lagi ya, komputer client. Jadi klien dengan server dihubungkan dengan jaringan biasanya jaringan internet. Jadi untuk menjajal, karena kita gunakan di satu komputer gitu ya. Kan kalau kita lagi develop ya, lagi create, lagi membuat database, membangun database itu, tidak mungkin kita bolak-balik 2 laptop jadi menghamburkan tenaga kan ya.
mengaburkan tenaga dan waktu si programmer itu. Jadi supaya kita tidak harus 2 laptop pada saat mendevelop ya, maka ada SEM ini contohnya ya, dan ada yang lain lagi sebetulnya ya. SEM ini adalah untuk membuatkan server semu gitu ya, server semu. Jadi MySQL-nya tidak harus pindah laptop ya, tapi di sini juga ya, di laptop yang sama. Tapi sebetulnya dia seperti sama dengan kalau MySQL itu ada di server. Jadi ini kan MySQL gitu ya. Nah ini tapi harus sudah jalan dulu. Nah, status change kenapa ini? Stop. Harusnya ini dalam posisi stop ya. Nanti aja ya. Mudah-mudahan sore nggak ada masalah nih. Kalau sudah start kan ininya berubah jadi stop masuk ke server. Nah berbeda dengan DBMS Microsoft Access. Nah kalau DBMS Microsoft Access servernya itu ya memang di situ juga, nggak pakai server dia ya, nggak pakai server. Dia database tapi dalam satu komputer ya, standalone ya. Nah, di situ juga. Nah makanya Access itu adalah versi sederhana database. Ya. Kita tidak bingung namanya file database sendiri, file aplikasi sendiri. Ya. Nanti Microsoft Access disatukan. Itu, nah jadi di sini dijelaskan cara menginstal. Ya. Nah silakan yang PHP MyAdmin ada yang bisa menunjukkan. Mbak Desi silakan. Desi Pas. Mbak Lintang. Sudah ya. Nah, sekarang masuk browser PHP MyAdmin. Keluarnya gimana? Atau begini juga. Nah, yang ada localhost PHP MyAdmin di bawah. Nah, ya. Kok ada mi-nya ya? Bukan ya. Nah, yang atasnya nih, Mbak. HTTP localhost. Barusan nggak yang... Nah, itu klik ya. Nah, terus kan ada di situ tuh. HTTP localhost PHP MyAdmin. Diklik. Nah, itu. Atau diketik sudah. Atau pas ketik. Dari Google itu kan kadang malah lebih cepat. Nah, oke ya. Ini ya. Jadi nanti cari import ini ya, cari import, terus dan menu import itu nanti arahkan ke file, nanti ya, saya akan serahkan file untuk sesi 2 untuk diimport ya. Nah, tapi sebetulnya import ini bukan impor ya. Nah teman-teman bisa ikuti video saya selanjutnya. Kenapa saya bilang bukan import ya? Dia sebetulnya menjalankan bahasa SQL DDL. DDL ada yang tahu DDL? Kalau udah ikut video harusnya tahu ya, data definition language gitu ya. Jadi kita menyiapkan dulu tabel gitu kan, kemudian menyiapkan strukturnya ya, field-fieldnya apa. Nah itu kita buat sebetulnya melalui bahasa SQL ya, melalui create gitu ya, table misalnya ya, dan seterusnya yang dijelaskan di. Nah, yang biasanya itu kan paling sekali ya pada saat kita buat pertama gitu ya. Selanjutnya kan tidak bikin lagi ya. Yang selanjutnya itu yang yang terus kita gunakan itu adalah pengolahan ya. Pengolahan itu kita ambil dari database kita itu data apa gitu ya. Kemudian kita olah menjadi seperti apa gitu ya. Nah itu bahasa yang digunakan disebutnya sebagai data manipulation language ya, DML.
Jadi ada kata kunci gitu ya. Sebetulnya semuanya sama bagi SQL ya setara. Cuma untuk memudahkan kita menghafal begitu ya, kita bagi-bagi gitu ya. Keyword-keyword SQL itu ada keyword yang data definition language yang mungkin hanya sekali-sekali aja kita pakai ya. Nah, tapi untuk data manipulation language ya, karena ini akan terus-menerus kita pakai ya, paling ekstensif kita pakai, maka kita harus paham ya, harus hafal di luar kepala. Nah, kalau Anda belajar dulu Microsoft Access ya, Anda akan dijelaskan tentang query. Ya. Query di Microsoft Access itu yang slide pertama yang video YouTube pertama yang saya sampaikan gitu ya. Itu di bagian belakang saya jelaskan query juga tuh ya. Nah, query di Microsoft Access pakai namanya QBA ya, query by example. Jadi hanya tampilkan tabel ya, tabel pertama, tabel kedua, kemudian ambil dari tabel itu field apa gitu ya. Nah, kemudian jadilah hasil pengolahan data gitu ya. Jadi kita seperti mengerjakan pengolahan datanya itu seperti visual gitu ya. Jadi kita seperti ini ada wadah gitu ya, kelihatan wadah ini. Ini ada wadah, ambil dari wadah ini data apa gitu ya. Nah, kemudian ada wadah lain, kita ambil data apa gitu ya. Itu kan gampang, semua orang bisa. Nah, tapi padahal sebetulnya akses itu memudahkan saja, ya, memudahkan saja. Di balik query-nya akses itu ada namanya SQL juga. Nah, SQL juga. Jadi SQL-nya dia ganti gitu ya, bahasanya supaya tidak harus diingat gitu ya. Dia pakai visual gitu ya, karena orang itu kan secara psikologis lebih gampang dijelaskan secara visual gitu ya, lebih gampang memahami secara visual daripada secara verbal gitu ya. Secara verbal itu tadi sebetulnya komputer itu kan tidak visual. Komputer itu kan diinstruksikannya itu dengan bahasa ya, dan bahasa itu dengan sebetulnya bahkan dengan huruf ya, dan huruf itu juga cerminan dari apa? Dari sinyal ya, sinyal 0101 aja dia sebetulnya kan ya. Ada pertanyaan ya? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan demikian ya. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti.